Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, dan perkenalkan kami adalah kelompok 4 dari mata kuliah MPTI, Manajemen Proyek Teknologi Informasi dari kelas C yang diampu oleh Bapak Herlambang. Nah, di sini kami akan mempresentasikan mengenai hasil proyek akhir kita yang bernama Indonet. Nah, nantinya dalam presentasi ini akan ada beberapa bagian, yaitu bagian yang pertama adalah bagian pendahuluan, yang kedua adalah rumusan masalah, yang ketiga adalah what we believe, yang keempat adalah problem and solution, yang kelima adalah market size, dan yang keenam adalah statistik. Di sini ada ketua kelompok kami, yaitu Evelyn Friska, lalu ada Muhammad Alifandi Abiyu, lalu ada Nilu Putu Ayu Amanda, ada Dinarti Olivian, dan ada saya selaku anggota. Nah, untuk pendahuluan akan dibacakan oleh anggota kelompok kami, yaitu Dinar. Untuk Dinar, dipersilakan. Baik, terima kasih. Di sini pendahuluannya yaitu Indonet merupakan perusahaan konsultan gizi yang didirikan dengan tujuan utama meningkatkan pemahaman dan kesadaran akan pentingnya gizi dalam menjalani kehidupan. Indonet memiliki visi untuk menjadi pelopor dalam membentuk masyarakat yang lebih sehat dan sadar gizi serta berkomitmen untuk memberikan layanan konsultasi gizi berkualitas. Indonet memiliki visi yang melibatkan peningkatan aksesibilitas layanan, ekspansi ke wilayah yang lebih luas, dan memberikan layanan yang lebih fleksibel sesuai tuntutan era modern. Baik, terima kasih kepada Dinar. Lalu selanjutnya ada rumusan masalah yang akan dibacakan oleh Evelyn. Kepada Evelyn, dipersilakan. Baik, untuk rumusan masalah di sini yang pertama, masalah yang ada ialah pemberian layanan pada Indonet yang kurang fleksibel. Lalu ada jumlah rata-rata pasien yang berkonsultasi relatif rendah, dan yang terakhir tidak bisa diakses oleh orang di luar Malang. Selanjutnya ada measurable organizational value yang akan dibacakan oleh Evelyn juga. Boleh untuk Evelyn, dipersilakan. Lalu di sini ada MOV, yang pertama ada strategic brand development, yaitu mengukur rata-rata jumlah pasien yang berkonsultasi melalui platform digital sebesar 25% dalam waktu 1 tahun peluncuran. Lalu yang kedua, memperluas area bisnis tidak hanya di Kota Malang, dengan mengukur jumlah pasien dari luar Kota Malang sebesar 35% dalam 1 tahun setelah peluncuran. Dan yang ketiga, mengukur kepuasan pasien sebesar 40% terkait dengan fleksibilitas melalui fitur feedback dalam 6 bulan peluncuran. Baik, terima kasih Evelyn. Lalu selanjutnya ada solusi yang akan dibacakan juga oleh Dinar. Untuk Dinar, dipersilakan. Oke, mungkin Dinar sedang ada kendala. Mungkin untuk Evelyn boleh dilanjutkan untuk slide 7. Oke, di sini kami memberikan 2 solusi. Yang pertama adalah solusi mobile dalam bentuk mobile app seperti di gambar sebelah kiri. Lalu yang kedua ada solusi website, di mana tampilannya seperti yang di sebelah kanan. Baik, terima kasih kepada Evelyn. Lalu selanjutnya itu ada solusi, jadi nanti akan ada 2 solusi yang dua-duanya akan dibacakan oleh Saudari Nilu. Untuk Saudari Nilu, dipersilakan. Baik, terima kasih Kak. Jadi yang pertama ini ada tabel yang menjelaskan arus cash flow, yaitu TBO atau inflow. Ini adalah arus kas masuk yang diperoleh dari 3 kategori, yaitu menambah kinerja, menambah akurasi, dan menambah pelayanan. Jadi yang menambah kinerja ini arus kas masuk secara bertahap mulai dari tahun kedua hingga kelima dengan total sebesar 252.940.000. Lalu menambah akurasi dengan pemasukan tahunan dimulai dari tahun kedua hingga tahun kelima dengan total sebesar 243 juta. Dan menambah pelayanan
ini tidak ada arus kas masuk dari kategori ini, yaitu Rp0. Lalu ada TCO atau outflow-nya ini adalah total biaya yang dikeluarkan terdiri dari direct cost sebesar 132.600.000 di tahun pertama. Lalu ada ongoing cost di mana biaya rutin tahunan sebesar 3.600.000 dari tahun ke-1 hingga tahun ke-5, yaitu totalnya adalah 18 juta. Lalu ada juga indirect cost di mana biaya ini tidak langsung sebesar 20.400.000 dari tahun ke-1 hingga tahun ke-3 dan meningkatkan menjadi 24.400.000 di tahun ke-4 dan ke-5 dengan total 102 juta. Lalu di sini juga ada inflow dan outflow, selisih antara pemasukan dan pengeluaran dihitung setiap tahun, yang menunjukkan perbedaan arus kas per tahun. Jadi di tahun pertama yaitu kita perbedaannya ada 156.600.000 di mana defisit karena biaya langsung yang besar. Lalu di tahun kedua hingga kelima menunjukkan peningkatan arus kas yang positif. Lalu di situ juga ada discount factor di mana digunakan untuk menghitung nilai uang di masa depan dengan nilai yang semakin kecil setiap tahunnya. Jadi di tahun pertama yaitu ada 0,91 dan tahun kelima 0,62. Jadi present value-nya adalah 143.275.800. Lalu juga ada di situ kumulatif discount cash flow di mana menghitung akumulasi arus kas yang telah didiskon. Dimulai dari defisit di tahun pertama hingga mencapai nilai positif di tahun keempat. Lalu ada juga indikator keuangan payback period yaitu proyek balik modal pada tahun kedua dengan nilai 10.727.200. Lalu ada BEP-nya yaitu break even point dicapai antara tahun ketiga hingga tahun ketujuh. Lalu ada return on investment, pengembalian investasi sebesar 11.493.300 dan net present value nilai bersih proyek sebesar 143.275.800. Jadi kesimpulan dari solusi yang pertama ya ini menunjukkan perhitungan kelayakan finansial suatu proyek meskipun proyek dimulai dengan defisit yang besar di tahun pertama. Arus kas positif yang konsisten setelahnya memungkinkan proyek mencapai BEP dan memberikan keuntungan dalam bentuk NPV positif sebesar 143 juta sekian. Proyek ini dianggap layak untuk dijalankan. Lalu untuk solusi kedua, solusi kedua yaitu penjelasan dari tabel berikut yaitu TBO atau inflow-nya arus kas masuk dibagi menjadi tiga kategori juga, menambah kinerja mulai dari tahun kedua hingga tahun kelima. Lalu arus kas meningkat signifikan dengan total 278.150.000, terus lalu menambahkan akurasi pemasukan sebesar 25 juta hanya terjadi di tahun ketiga. Menambah pelayanan pemasukan dimulai dari tahun kedua hingga tahun kelima dengan total 178.800. Lalu ada TCO atau outflow-nya, total biaya dikeluarkan untuk mencakup direct cost-nya itu sebesar 77 juta di tahun pertama. Ongoing cost-nya biaya sebesar 3.600.000 dari tahun kedua hingga kelima dengan total 18 juta, indirect cost biaya tahunan sebesar 18 juta dari tahun kedua hingga kelima, totalnya ada 90 juta. Lalu ada cash flow-nya yang menunjukkan tahun pertama defisit sebesar minus 98.600 juta. Lalu ada tahun kedua hingga kelima peningkatan arus kas positif dengan total kumulatif sebesar 296.950.000. Lalu ada diskon faktornya juga pada tahun pertama yaitu 0,1 dan tahun kelima itu 0,62. Lalu ada present value yang mencapai 189.800.900 dan kumulatif discount cash flow titik impas positif terjadi di tahun ketiga dengan nilai 45.207.500. Lalu ada indikator keuangan juga yaitu payback period di mana proyek ini balik modal pada tahun ketiga dengan nilai 45.207.500. Lalu ada BEP atau break even point-nya dicapai pada antara tahun ke-8 hingga bulan ke-11. Lalu ada return on investment, keuntungan investment sebesar 9.768.000. Lalu ada net present value, nilai bersih proyek mencapai 189.800 sekian, yang mana menunjukkan proyek layak untuk menguntungkan. Pemilihan solusi ini berdasarkan pertimbangan akan peningkatan aksesibilitas layanan konsultasi gizi, memberikan kemudahan kepada pasien untuk mengakses informasi kapan saja dan di mana saja melalui perangkat seluler, sehingga fitur-fitur seperti konsultasi, video dan chat, kalkulator asupan harian, edukasi terkait gizi, screening gizi, dan notifikasi pengingat yang diberikan oleh ahli gizi. Fitur-fitur tersebut dapat menjadi nilai tambahan yang signifikan untuk menarik dan
mempertahankan pasien. Sekian dari saya, mungkin bisa dilanjutkan oleh anggota kelompok yang lain. Terima kasih. Baik, selanjutnya adalah grafik statistik client satisfaction dan juga grafik bobot penilaian proyek. Jadi, untuk berkonsultasi ke Indonet, memperluas area bisnis sehingga tidak hanya di Kota Malang saja, serta memberikan layanan yang lebih fleksibel kepada pasien, sehingga layanan konsultasi bisa diakses lebih mudah di mana saja dan kapan saja, maka diperlukan beberapa perubahan dalam perusahaan Indonet. Oleh karena itu, terdapat beberapa MOV yang ingin dicapai, yaitu mengukur rata-rata jumlah pasien yang berkonsultasi melalui platform digital sebesar 24% dalam waktu 1 tahun peluncuran, memperluas area bisnis tidak hanya di Kota Malang saja dengan mengukur jumlah pasien sebesar 35% dari luar Kota Malang dalam 1 tahun setelah peluncuran, dan mengukur kepuasan pasien sebesar 40% terkait dengan fleksibilitas melalui fitur feedback dalam 6 bulan setelah peluncuran. Untuk membantu mencapai MOV yang telah dirancang, Obsidian & Co akan berfokus pada pengembangan platform digital berupa aplikasi mobile atau website yang mencakup beberapa fitur seperti informasi terkait serba-serbi gizi, screening gizi, dan pengkajian asupan makanan pasien. Berdasarkan hasil perhitungan finansial yang telah dilakukan, dua alternatif yang disediakan menunjukkan keuntungan yang positif. Dalam analisis alternatif solusi pertama, Indonet dapat mengharapkan payback dalam waktu 2 tahun sebesar Rp10.727.200 dengan ROI sebesar Rp11.493.300 dan NPV sebesar Rp217.711.400. Untuk analisis alternatif solusi kedua, Indonet dapat mengharapkan payback dalam waktu 3 tahun sebesar Rp45.207.500 dengan ROI sebesar Rp9.768.000 dengan NPV sebesar 189 juta sekian. Berdasarkan analisis tersebut, kedua alternatif solusi ini menjanjikan pengembangan yang positif, dan alternatif solusi pertama, yaitu platform digital website, merupakan solusi yang paling menonjol dikarenakan solusi yang paling menguntungkan dari segi ROI dan NPV. Boleh di next. Berdasarkan ranking weighted scoreboard, solusi yang direkomendasikan yaitu solusi pertama yang merupakan pengembangan platform digital berupa website. Dalam solusi ini, Indonet akan berfokus pada tampilan UI yang menarik, UX yang baik, dan kelengkapan informasi yang disajikan. Contoh informasi yang disajikan terkait dengan informasi tentang gizi berupa berita atau artikel yang berkaitan dengan informasi gizi secara umum atau spesifik untuk pasien ICU. Penggunaan juga bisa melakukan screening gizi untuk mengetahui kebutuhan tubuh terhadap gizi yang seimbang sudah sesuai atau belum. Selain itu juga terdapat pengkajian asupan makanan untuk pasien dari Indonet seperti perhitungan kebutuhan lemak, protein, karbohidrat, dan kebutuhan energi ideal yang disesuaikan dengan berat badan yang ideal. Next. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih untuk semuanya. Jadi sekian dari presentasi dari kelompok 4. Dan begitu saja untuk diakhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton video ini.